Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke teman-teman, di video kali ini saya sekedar ingin menginformasikan lagi tentang aplikasi kredit pintar. Di sini saya mempunyai aplikasi kredit pintar yang sudah tidak dibayar sekitar 2 tahun teman-teman ya. Jadi aplikasi ini sudah 2 tahun tidak dibayar. Nah, seperti apa sih gagal bayar di aplikasi kredit pintar? Nah, untuk posisi aplikasi ini yang tidak dibayar ini daerah Jogja. Sampai sekarang nggak dibayar. Nah, seperti apa risikonya? Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mendukung channel ini. Dan saya lebih semangat lagi bikin video-video atau berbagi informasi tentang seputar pinjaman online. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini sudah saya buka untuk aplikasinya teman-teman ya. Aplikasi kredit pintar, ada tagihan 6 juta sekian-sekian. 2 tagihan jatuh tempo, denda jatuh tempo ya. Nah, dendanya itu 2.187.000. Jadi pinjaman awal ya sekitar 4 juta lah ya kurang lebih. Ya, seperti biasa buat teman-teman yang sering ikuti channel saya, mungkin teman-teman tahu untuk aplikasi ini. Ya, mulai dari awal dulu saya bikin konten, tapi sekarang sudah lama saya nggak bikin konten ya. Untuk aplikasi yang saya update sekarang ini, untuk kredit pintar. Jadi teman-teman kalau penasaran, pengen tahu berapa tagihannya, kalian bisa cek di video saya ya. Ini sudah lama ya, sekitar 2 tahun teman-teman ya. Di sini saya cuman ingin menginformasikan buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi kredit pintar. Nah, untuk aplikasi kredit pintar ini memang ada di lapangannya. Memang teman-teman ada, tapi ya jadi ada tapinya. Tapi tidak semua teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar itu didatangi DC. Salah satu contoh ini. Ini daerah Jogja nggak dibayar. Ini salah satu subscriber saya yang gagal bayar sampai sekarang. Ini nggak didatangi DC. Tagihan 6 juta. Nah, kemudian di sini di bagian bawah ada 2 cicilan 2.341.000 sekian-sekian. Cicilan yang kedua juga telat. Jadi totalnya ini total keseluruhan 6 juta. Ini sudah plus bunga. Jadi bunganya itu 2.187.000. Ya, teman-teman bisa lihat untuk dendanya itu. Nah, ini nggak dibayar sampai sekarang nggak didatangi DC. Nah, kan aneh. Nah, katanya ada di lapangannya. Ya memang ada untuk kredit pintar atau KP ini memang ada di lapangannya. Tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu didatangi DC gitu loh. Makanya saya sering bikin konten, bikin video-video tentang gagal bayar. Buat teman-teman gak usah terlalu takut. Gak usah terlalu takut. Jadi resikonya mau gak mau teman-teman ya harus hadapi. Contoh kayak kredit pintar ini ada di lapangannya katanya. Ya, tapi banyak sih subscriber saya yang didatangi kredit pintar, DC kredit pintar banyak. Tapi ini nggak didatangi daerah Jogja. Ya, sampai sekarang nggak didatangi, aman. Padahal tagihan 6 juta. Ya, tapi semua teman-teman yang telat bayar dipastikan kalau kalian telat bayar itu dapat WA atau dikirim video DC mau datang itu semua. Tapi tidak semua teman-teman yang telat bayar itu didatangi DC gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman telat bayar di aplikasi kredit pintar, dipastikan dapat video DC mau datang hari ini. Tim kolektor mau jemput dana ke rumah Anda melalui RT RW itu dipastikan dapat kalau teman-teman telat bayar. Tapi itu tidak menjamin DC datang gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat ke belakang video-video saya, ada DC kredit pintar yang setiap hari WA saya itu waktu dulu ya sekitar 1 tahunan lah. Itu sering banget kirim video-video DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana. Bahkan saya telepon, saya marah-marahin. Kenapa saya marah-marahin? Karena setiap hari dia WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full. Bahkan saya telepon, saya marah-marahin. Nah, teman-teman kalau nggak percaya kalian bisa cek di video saya. Ya, DC kredit pintar yang saya marah-marahin. Bukan marah-marahin, kesal. Karena apa? Setiap hari saya diteror, kirain saya takut DC mau datang. Jadi buat teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar, kalian nggak usah terlalu takut memikirkan DC.
ya. DC. Jadi DC kredit pintar itu tidak harus kalian telat bayar atau gagal bayar itu datang, enggak gitu. Cuman beberapa aja sih. Bahkan kalau di tahun 2024 ini sekarang sudah jarang sih yang yang didatangi, karena saya tahu dari salah satu subscriber daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa itu banyak yang sudah gabung di saya atau WA ke saya, ya chat ke saya itu cuman bertanya aja, nggak ada bang saya didatangi. Kalau waktu 2023 itu sering banget, memang banyak yang didatangi. Tapi kalau sekarang 2024 itu nggak ada yang bang saya didatangi, nggak ada. Cuman ya pertanyaan aja, bang saya didatangi nggak, saya dikirim video kayak gini, bang saya didatangi nggak, ini katanya DC mau datang, kayak gitu aja, nggak ada. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, hadapi aja apapun resikonya. Tidak semua telat bayar ataupun gagal bayar di kredit pintar atau KAPI itu didatangi DC seperti itu. Ini salah satu contoh, nggak dibayar sudah 2 tahun ya, ini aman sampai sekarang. Daerah mana bang? Daerah Jogja. Oke, jadi intinya buat teman-teman kuatin mental, itu aja sih. Yang paling penting buat teman-teman yang telat bayar itu, biasanya kalau telat bayar itu dapat video, dapat surat, ataupun dapat WA dari pihak penagih itu DC mau datang. Nah itu tidak dipastikan datang, tidak menjamin DC itu datang hari itu ya. Dikirim video bang, itu tidak menjamin juga, tidak menjamin juga DC datang, enggak. Cuman itu nakut-nakuti. Intinya kalau kalian dapat WA kayak apapun DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu nggak bakalan datang. Itu hanya gertak aja. Kalau DC kredit pintar memang mau datang, itu senyap diam, nggak bakalan informasi ke kalian lewat WA, enggak. Tiba-tiba dia datang, itu aja sih. Itu sesuai pengalaman dari subscriber saya yang pernah didatangi seperti itu, teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi kredit pintar. Intinya kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Resiko terberat kalau kalian nggak bayar di aplikasi kredit pintar ini BI checking ya. Jadi BI checking pasti ya. Meskipun nggak didatangi DC, BI checking ya. Karena banyak subscriber saya yang sudah lewat 5 bulan, 6 bulan itu kena BI checking memang. Ada BI checkingnya seperti itu ya. Tapi kalau masalah DC tidak menjamin gagal bayar, telat bayar dipastikan datang DC, enggak. Semua banyak teman-teman subscriber yang gagal bayar di kredit pintar itu enggak didatangi, cuman beberapa aja kayak gitu ya. Ini salah satu contoh, 6 juta enggak didatangi, jadi aman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Oke, terima kasih.